Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunis Putrasari. Saya mahasiswa dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Materi kali ini terdapat beberapa penjelasan, diantaranya yaitu yang pertama, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Lalu ada beberapa contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi di beberapa daerah. Jadi slide yang pertama, kita bakal membahas tentang peran teknologi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi sangat pesat, dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran yang efektif, meningkatkan kualitas penyampaian informasi, serta memperluas jangkauan bagi para pelajar. Dalam seluruh dunia pendidikan, peran teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran, seperti dengan menggunakan learning, video conference, atau aplikasi pembelajaran yang interaktif. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan para guru dan dosen untuk memperoleh akses ke sumber-sumber informasi yang lebih banyak up to date, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Dengan teknologi informasi, proses penyampaian informasi lebih efektif, dinamis, dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan proses belajar dan mengajar dan pemahaman siswa. Dalam era digital ini, penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan semakin relevan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas jangkauan dan aksesibilitas bagi para pelajar di seluruh dunia. Lalu di poin atau slide yang kedua ini, kita akan membahas terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan telah menjadi suatu hal yang sangat penting, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. Teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam belajar mengajar, seperti dengan menyediakan media pembelajaran online atau learning yang dapat diakses dengan mudah dari manapun. Selain itu, teknologi informasi juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan melalui akses informasi yang lebih luas dan cepat. Berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan televisi dapat digunakan sebagai alat bantu untuk proses yang kini semakin fleksibel. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendidikan, penerapan teknologi informasi sangat dicita-citakan agar pemahaman pendidikan menjadi lebih inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu di antara beberapa aspek penting dalam kehidupan manusia. Sistem pendidikan yang baik dan diterapkan dengan baik adalah kunci mencetak penerus generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, serta berkualitas. Dengan demikian, melalui pendidikan, peradaban yang lebih tinggi dan maju dapat terlahir di tengah masyarakat. Seiring perkembangan zaman, teknologi instruksi sebagai aspek kehidupan termasuk bidang pendidikan. Keterlibatan teknologi informasi di dunia pendidikan menghadirkan perubahan dalam kegiatan proses pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan lanjutan perlu menyediakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui
skema digitalisasi sivitas akademika, perguruan tinggi memiliki lebih banyak sumber materi yang luas tanpa dibatasi oleh sekat-sekat pendidikan formal. Digitalisasi untuk memperluas aksesibilitas serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Manfaat teknologi informasi untuk pendidikan masa kini. Modernisasi menuntut dunia pendidikan untuk berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan implementasi IT. Pendidikan adalah salah satu upaya agar dunia pendidikan paralel dan kemajuan zaman. Manfaat TI dirasakan oleh semua pihak yang berkembang, yaitu mencakup tenaga pengajaran pendidikan serta lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Berikut adalah manfaat dibagi desain pendidikan. Yang pertama adalah menyediakan media pembelajaran yang bervariasi dalam praktik pembelajaran konvensional. Kegiatan mengajar KBM umumnya hanya mengandalkan buku atau bacaan. Media tekstual lain seperti lembar kerja atau lembar fotokopi. Pemanfaatan teknologi mampu melayani kegiatan belajar mengajar secara lebih sangit dengan menyediakan media pembelajaran yang bervariasi. Sebagai contoh, media audio atau video-video yang ditampilkan melalui komputer atau layar LCD, tablet ataupun handphone. Kehadiran teknologi vektor reality atau VR menggunakan pembelajaran yang semakin canggih. Kegiatan pelajaran virtual reality memberikan pengalaman belajar baru yang lebih nyata, sehingga mampu memberikan pemahaman lebih bagi mahasiswa atau siswa. Yang kedua, mengakses materi tanpa batas melalui terlebih dahulu. Kita hanya bisa mengandalkan buku atau mencari materi untuk mendalami suatu pembelajaran tertentu. Selain itu, buku-buku di kertas perpustakaan sekolah dapat menyediakan informasi tambahan. Sayangnya, jumlah sangat terbatas. Internet juga membantu memberikan akses tidak terbatas pada siswa dan mahasiswa untuk mengenal materi dari berbagai sumber. Adalah dukungan penting untuk pemenuhan rasa ingin tahu. Sementara itu, pengajar tidak hanya berpegangan pada materi dari buku terbitan lama, akan tetapi dapat menyajikan data dan informasi baru sehingga terhubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Yang ketiga adalah materi pembelajaran lebih menarik. Variasi media pembelajaran perlu didukung oleh penyaji materi yang menarik siswa atau mahasiswa. Mungkin terlalu jenuh dengan materi terlalu teoritis sehingga mereka tidak dapat pemahaman yang real. Yang keempat adalah metode mengajar tidak monoton. Manfaat teknologi informasi berikut adalah salah satu untuk membantu pengajar menemukan berbagai metode mengajar yang lebih segar. Audio dan video berisi materi pembelajaran hingga learning terbukti memberikan angin segar untuk metode pengajaran. Yang kelima adalah fasilitas aktivitas belajar. Pemanfaatan komputer dan handphone yang diperbuat internet untuk memungkinkan aktivitas belajar secara berlangsung secara fleksibel. Pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar secara online dan real time dari mana saja. Yang keenam adalah meningkatkan minat belajar. Terus yang ketujuh ada meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada pembahasan tentang contoh penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan. Misalnya e-learning, platform belajar daring. Penggunaan teknologi informasi telah banyak membantu meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai tempat di dunia. Salah satu contoh penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan adalah melalui learning atau platform belajar daring. Seperti yang kita ketahui, sejak pandemi COVID-19, dunia pendidikan terpaksa memindahkan proses belajar mengajar dari sekolah
ke rumah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus. Namun, dengan adanya platform belajar dari siswa dari rumah tanpa kehilangan akses ke materi pembelajaran dan interaksi dengan guru dan rekan sekelas lainnya. Selain itu, untuk penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan juga dapat meningkatkan penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran dan mempertahankan minat mereka dalam belajar. Oleh karena itu, e-learning atau platform belajar daring adalah contoh nyata bagaimana penggunaan teknologi informasi dapat memberikan manfaat belajar dalam dunia pendidikan. Contoh penerapan teknologi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, router Wi-Fi ke seluruh dunia. Proyektor untuk mempresentasikan materi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis digital dengan papan tulis interaktif. Yang keempat adalah modul informasi melalui digital Signage. Yang keempat ada audio sistem sekolah. Yang kelima ada sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan berguna. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan thank you for watching.